Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ababul Faraj, karya dari Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, halaman 255 ya. Al-Istighfar, pembahasan tentang istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'dhami ababil farji al-istighfar, dan sebagian dari agung-agungnya pintu solusi permasalahan kehidupan. Ketika Anda mengalami sebuah masalah yang ruwet, maka Anda baca al-istighfar ya. Baca istighfar, wa min asbabi taisiri rizki. Istighfar ini adalah salah satu dari beberapa sebab dimudahkannya rezeki. Wadalat ala fadlihi nususul kitab wa ahadisi sayyidil ahbab sallallahu alaihi wasallam, dan sudah menunjukkan atas fadilah atau keutamaannya istighfar itu beberapa nasnya Al-Quran dan beberapa hadis dari tuan yang dicintai, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi takfirud dunub wa tafrijul kurub, dan di dalam istighfar itu bisa menghilangkan atau melebur beberapa dosa dan menghilangkan beberapa kesusahan. Wadhabun lil humum wa taf'in lil humum, juga bisa menghilangkan kesusahan dan menolak kesempitan atau keruwetan hidup. Wadhalika li'anna kasrotal humum wa tawalil akdar sababuha saumut dunub wal ishror. Karena kenapa begitu? Karena dengan adanya istighfar itu bisa menghilangkan dosa, karena kebanyakan susah atau kesempitan hidup dan kotoran-kotoran yang nempel ya, yang tebal, itu sebabnya adalah mengerjakan beberapa dosa wal isror, dan maksudnya itu asik di dalam dosa tersebut. Israr itu menetapi atau mengerjakannya secara terus menerus. Wajadirun bi'a yakuna dawa'uha al-istighfar, maka pantas sekali bahwa obat untuk menghilangkan kesusahan itu adalah obatnya membaca istighfar. Wasid taubah wal iktidar, dan juga sungguh-sungguhnya dalam bertobat dan meminta pengampunan. Qala sallallahu alaihi wasallam, sudah berkata, sudah bersabda, sudah berujar, sudah berucap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazima al istighfar, barang siapa yang di situ menetapi ajak membaca al istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi orang tersebut setiap keprihatinan atau kesusahan itu jalan keluar. Wa min kulli dhaiqin mahroja, dan dari setiap kesempitan hidup itu jalan keluar. Wa rayaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari arah-arah yang dia sendiri tidak menyangka datangnya rezeki tersebut. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Riwayat ini diriwayatkan hadisnya dari Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Hakim ya. Saya potong-potong untuk pembahasannya, nggak saya baca semua. Jadi untuk hadisnya banyak sekali, dari Anas, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dan lain-lain tentang fadilah keutamaan baca istighfar. Di sini saya loncat di hadis wan Ummi Ismah Al-Ausiyah radhiyallahu an qalat, dari Ummi Ismah Al-Ausiyah ini beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah bersabda, berujar baginda Nabi yang menjadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'malu dzamban ila waqafal malak salasa sa'atin,
tidak mengerjakan sebuah dosa dari orang yang Islam, yang Muslim, tidak ada seorang Muslim yang mengerjakan suatu dosa. Saya ulangi, tidak ada seorang Muslim yang mengerjakan suatu dosa kecuali malaikat ini berhenti selama 3 jam. Ya, waqafa al malak salah saatin. Malaikat ini berhenti sekitar 3 jam. Fa in istaghfara min dambihi lam yaktubhu alaih. Kalau seandainya orang Muslim ini beristighfar, minta ampun kepada Allah dari dosanya, maka dosa tersebut oleh malaikat tidak dicatat. Walam yu'adzibhu yaumal qiyamah, dan Muslim tersebut tidak akan diazab, ya, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesia azab, tapi kalau di bahasa Arabnya adalah tidak diadab, ya, pakai dal, azab oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Karena azab itu ain, dal, alif, ba, azab. Tapi kalau bahasa kita itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tidak ada seorang Muslim yang mengamalkan suatu dosa kecuali malaikat ini dia akan berhenti sekitar 3 jam. Kalau seandainya orang Muslim ini beristighfar, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, maka malaikat tersebut tidak akan mencatatnya dan Allah tidak akan mengazabnya besok di hari kiamat. Rawahu al-Hakim, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam al-Hakim waqala, dan Imam Hakim berkata sahihul isnad, bahwa hadis ini sahih sanadnya, ya. Ini artinya banyak sekali dari Abi Hurairah, dari Bilal bin Yasar, dari Umar, ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Di sini saya cari yang poin-poin di halaman 259, ya. Al istighfar sab'ina marotan. Jadi pembahasan tentang istighfar, membaca istighfar sebanyak 70 kali. Rawiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya beliau ini berkata, ya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin faqala. Ada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, itu Nabi sempat berujar atau berkata atau bersabda, ya, istaghfirullah, mintalah ampun kalian kepada Allah. Wastaghfarna, maka kita meminta ampun kepada Allah dengan ucapan astaghfirullah. Waqala, kemudian Nabi berkata lagi, atamuha sab'ina marotan, sebaiknya disampurnakan kalian beristighfar sebanyak 70 kali. Watamnaha, maka kita menghatamkan, menyampurnakan membaca istighfar sampai 70 kali. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berujar, berkata, bersabda, ma min abdin wala ammatin yastaghfirullah fi yaumin sab'ina maratan ila ghafarallahu lahu sab'i mi'ati dzambin. Tidak ada seorang hamba atau hamat, ya, hamba ini adalah budak laki-laki, kalau amat ini adalah budak perempuan. Tidak ada seorang hamba laki-laki atau budak perempuan yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 70 kali, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi hamba tersebut 700 dosa. Jadi 700 macam dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad khaba abdun au amatun amila fi yaumin walilatin aksara min sab'i mi'ati dzambin. Dan rugi banget, ya, merugi seorang hamba atau seorang amat, budak sahaya perempuan yang mengamalkan di dalam semalam dan harinya, jadi sehari semalamnya itu lebih banyak mengamalkan dosa sebanyak 700 macam dosa. Jadi akan rugi orang yang mengerjakan dosa kok sampai 700 dosa jumlahnya.
Maksudnya di dalam hadis ini kesimpulannya tidak ada orang yang sehari semalamnya melakukan 700 macam dosa. Kalau kita itu membaca istighfar sebanyak 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang 700 dosa tersebut. Kalau di situ ada kelebihan dari 700 itu, ya orang itu rugi banget. Maksudnya rugi itu sungguh sial baginya, ya. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi wal Asbahani wal Abhani. Jadi hadis ini riwayat dari Ibnu Abi Dunya, Baihaqi dan Imam Asbahani, ya. Kemudian saya loncat untuk membaca istighfar 100 kali, ya, 100 kali saya loncat Sayyidul Istighfar. Ini adalah Sayyid atau tuannya istighfar. Sayyidul Istighfar itu Sayyidul Istighfar kama fi shahih ini huwa, adapun tuannya membaca istighfar sebagaimana yang ada di dalam kitab Bukhari Muslim, ya, kitab Sahih 2, huwa, yaitu yang dikehendaki adalah Anda baca ini: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi wa aghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau Anda baca Sayyidul Istighfar, ini Anda sudah mengambil inti daripada baca al-istighfar. Wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi saka alladzi saka ad-daina waqilati datil yad. Di dalam sebuah riwayat bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada orang yang mengeluhkan hutang dan sedikit sekali dia mempunyai kekuasaan atau tangannya ini untuk bekerja. Jadi suatu waktu baginda Nabi ini berkata kepada orang yang selalu mengeluhkan dia mempunyai hutang, aina anta min sayyidil istighfar, kamu itu ada di mana posisinya, ya, dari tuannya istighfar. Kul, ucapkan, ma baina tulil fajri wa sholatis subuh. Ini Anda ucapkan sebelum terbitnya fajar dan sebelum mengerjakan kul ma baina tulil fajri wa sholatis subuh. Ucapkan di antara Anda ini mengerjakan sholat fajar dan sholat subuh. Jadi Anda sholat fajar dulu 2 rakaat, ya, usolli sunatal fajri rakaatain mustaqbal qiblati ta'ala bisalam, terus Anda ucapkan bacaan ini baru mengerjakan sholat subuh. Itu artinya yang dibaca adalah subhanallah bihamdi subhanallahil adzim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil adzim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil adzim astaghfirullah, sebanyak mi'ata marotin, sebanyak 100 kali. Kalau Anda punya hutang, insya Allah nanti akan dimudahkan dalam melunasi hutang-hutang tersebut. Ini dibaca sebanyak 100 kali. Kalau saya biasanya membaca subhanallah bihamdi subhanallahil adzim astaghfirullah itu cuman 41 kali, ya. Ya, itu yang penting dibaca. Mau 41 kali, mau 100 kali, silahkan, daripada Anda tidak membaca sama sekali, nanti banyak hutangnya. Dan alhamdulillah saya sendiri sih tidak punya hutang. Jangan sampai kita hidup di dunia ini kita punya hutang, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.